Ayo, turun. Mama udah buatin wedang jahe dan ubi goreng, ajak Anjas, melihat wajah Rea bagai kepiting rebus akibat candaan yang menjurus masalah ranjang. Punya calon suami otaknya misu mulu, omel Rea. Dia beringsut turun tapi mendadak berhenti melihat keluar jendela. Berarti aku lelaki normal, Rea. Anjas memperhatikan Rea yang terlihat berpikir. Ada apa? Tanya Anjas. Sekarang jam berapa, Mas? Rea meraih tasnya yang tergeletak di lantai, merogoh ponselnya. Jam 3 lebih. Karena hujan jadi kayak menjelang malam. Ada apa? Jawab Anjas. Mau pulang. Padahal tadi minta tolong Big Nur buat bangunin aku, keluh Rea seraya berdiri. Anjas menjelaskan bahwa dirinya yang melarang Nur membangunkan Rea. Karena calon istrinya itu tidur nyenyak banget. Dan, tanpa Rea ketahui, Anjas duduk di lantai selama 1 jam hanya untuk mengamati Rea tidur. Loh, Mas Anjas katanya kerja bakti di balai desa. Kok pulang cepat? Tanya Rea. Hujan, kemungkinan diteruskan besok. Pulangnya aku antar, kata Anjas yang mengenakan sweatshirt biru langit. Aku, kan, ngendarai mobil sendiri, Mas, balas Rea. Masih hujan, Re. Nanti Rizal ngikutin pakai mobil lain. Anjas berjalan di belakang Rea, rambut yang tergerai bebas itu ingin disentuhnya. Iya, deh, ujar Rea. Di ruang keluarga, ada Salwa dan Hilman yang sudah pulang dari pasar. Salwa mengenakan daster panjang dan baju hangat. Hilman mengenakan celana training dan jaket, hawa memang terasa dingin. Aroma jahe menguar di ruangan bernuansa krem itu. Rea, sebelum pulang, sini minum wedang jahe dulu, ajak Hilman calon mantunya itu. Iya, Om. Rea duduk di dekat Salwa. Panggil Bapak, sebentar lagi aku jadi bapakmu, kata Hilman. Panggil Mama, bukan Tante. Iya, Bapak, ujar Rea, tersenyum canggung. Jas, pinjam Rea jaket. Punya ibu ada yang dicuci belum kering, punya kardigan tapi sobek di bagian lengan, suruh Salwa. Anjas kembali meniti anak tangga, kurang peka karena Rea mengenakan blus lengan pendek dan rok span panjang berbahan jeans. Diambilnya jaket hoodie warna hijau tua. Mungkin hanya kebesaran karena Rea lumayan tinggi. Nih, pakai, Anjas meletakkan hoodie di pangkuan Rea. Rea sungkan memakai baju hangat tersebut. Wangi pelembut pakaian dan parfum bercampur menjadi satu. Juga wangi khas Anjas yang tidak bisa diterjemahkan Rea. Rizal masuk dan bertanya kapan berangkat mengantar Rea. Celana kain lelaki itu digulung sampai betis, telapak kakinya meninggalkan jejak basah di lantai. 10 menit lagi, minum dulu. Biar anget, Zal, sahut Anjas. Rizal mengambil gelas wedang jahe, juga ubi goreng. Dia memilih duduk di dekat jendela. Jas, nanti mampir ke kos Mahen sekalian. Nggak perlu ngasih tahu kalau mau datang, suruh Hilman. Anjas mengangguk karena mulutnya sedang mengunyah ubi. Matanya melirik Rea yang terlibat pembicaraan dengan Salwa. Dua perempuan itu sedang membicarakan rencana bulan madu. Anjas, kamu udah nentuin tujuan bulan madu? Tanya Salwa. Aku serahkan pada Rea saja. Mau bulan madu kemana? Anjas memilih jawaban yang aman. Rea berdeham pelan. Tidak ada rencana apapun, atau secuil ide mengenai bulan madu. Setelah nikah, ia sudah menjalani kehidupan rumah tangga. Bandung. Yang dekat-dekat saja, ucap Rea. Gimana, Mas? Kenapa nggak ke Bali, Gili Trawangan Lombok, Raja Ampat, Rusia, Jerman, Perancis, Lon? Anjas berdiri, menyumpal mulut Rizal dengan ubi goreng. Diem, yang honeymoon bukan kamu, kata Anjas. Korea Selatan, Korea Utara sekalian, Zal, imbuh Hilman. Rea berpamitan, mencium punggung tangan kedua calon mertuanya. Saat keluar, hujan masih konsisten deras. Tapi tidak disertai angin dan petir. Langit sangat pekat. Mana kunci mobilmu? Telapak tangan Anjas menengadah. Aku yang akan menyetir.
Seorang lelaki berpayung putih, berjalan memasuki halaman rumah. Memberitahu ada pohon besar tumbang yang menutup dua akses jalan. Nggak bisa dilalui mobil, Pak Hilman. Kemungkinan besok pagi baru dibereskan. Paling cepat tengah malam. Itu pun nggak pasti, kata lelaki itu. Jadi aku nggak bisa pulang. Rea urung memberikan kunci mobil, menatap calon suaminya. Nggak bisa, Rea, jawab Anjas. Udah, nginep aja. Salwa merangkul bahu Rea, membimbing masuk ke dalam rumah. Dan, malam itu Rea setengah terpaksa menginap di rumah Anjas. Andaikan punya baling-baling bambu. Rasanya sangat-sangat sungkan, karena belum terbiasa. Sekitar jam 9 malam Anjas keluar rumah bersama Rizal. Mas Anjas mau kemana, Pak? Tanya Rea penasaran. Menginap di rumah Mbah, Rea. Untuk mencegah tuduhan dan prasangka buruk karena kamu menginap. Walaupun nggak sekamar, dan di rumah ini ada kami berdua. Bisa saja ada pikiran kotor dari beberapa orang yang mengira kalian tidur satu kamar, jelas Hilman. Oh, paham. Rea mengangguk. Untung saja di mobil, Rea selalu bawa cadangan pakaian ganti, ada kaos dan celana pendek termasuk bra dan celana dalam. Tetapi dia tetap memakai rok span panjang, karena tidak mungkin mengenakan celana pendek. Jangan lupa pintu kamarnya dikunci ya, Rea. Met Bobo, ucap Salwa. Rea berbaring di tempat tidur. Membiarkan lampu terang benderang. Kalau tadi siang mudah tidur, malam malah susah memejamkan mata. Kalau tahu nginep, seharusnya aku bawa si aja, gumam Rea, seraya menarik selimut. Permisi. Kulo nuwun, Bu Nia, Pak Joni. Suara ketukan di pintu itu terdengar keras sekali, menghentikan aktivitas panas sepasang suami istri Parubaya. Siapa yang datang mengganggu? Joni terpaksa menarik ke atas celana kolor yang sempat turun. Nia pun membenahi dasternya, perempuan itu menyusul suaminya. Pak Sanusi. Nia terheran melihat Sanusi yang basah kuyup karena tidak mengenakan jas hujan. Sofi mana, Bu? Aku pingin ketemu, tanya Sanusi, mengusap wajahnya yang basah. Sofi udah tidur. Ada perlu apa? Joni bertanya, dan berkacak pinggang. Pingin ketemu. Kangen pingin lihat wajah Sofi yang cantik. Sanusi maju satu langkah, melihat ke dalam rumah. Tolong dibangunkan Sofi. Pinta Sanusi. Udah malam, pergi. Bentak Joni. Tolonglah. Sanusi mengiba. Aku cinta Sofi. Gendeng. Gila, umpat Joni, mendorong tubuh Sanusi. Joni pun menutup pintu rapat-rapat. Sedangkan Nia teringat jampi-jampi yang salah alamat. Dia tahu Sanusi yang minum teh. Dipikir tidak mempan, karena 2 kali tidak menghasilkan padahal tepat sasaran. Bukannya tambah cinta, Anjas malah memutuskan hubungan secara sepihak. Besok pagi aku akan kembali. Aku akan bawakan 4 kambing dan buat mahar nikah. Teriak Sanusi. Nia mengintip dari balik tirai, Sanusi sudah pergi mengendarai motor matic. Si Sanusi sedang error. Emangnya Sofi wanita apaan? Nggak mungkin aku izinkan jadi istrinya Sanusi, kata Joni. Bagaimana kalau besok beneran datang, Pak? Sanusi itu minum teh yang ada peletnya. Seharusnya Anjas yang minum. Nia menutup mulutnya karena keceplosan. Joni murka, meminta Nia mendatangi rumah dukun malam itu juga. Kalau malam gini, gerimis pula. Aku takut, kata Nia. Kamu itu nggak punya otak atau gimana? Ayo aku antar, bentak Joni. Dengan mengendarai motor, suami istri itu melewati jalan kecil yang kanan kirinya perkebunan. Mereka sampai di rumah sederhana berpagar kayu. Setelah mengetuk beberapa kali, pintu terbuka. Seorang lelaki tua berambut putih menatap tajam, ada raut ketidaksukaan. Bah, peletnya salah sasaran. Apa ada semacam penolaknya atau gimana? Nia langsung bertanya tanpa basa-basi. Nggak ada. Satu-satunya cara ia berdoa. Maksudku yang kena salah tembak harus lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta.
Sudah, jangan ganggu aku lagi, jawab lelaki tua itu. Lelaki tua berambut putih itu menutup pintu. Nia dan Johnny hanya bisa saling menatap tak berdaya. Ungsikan Sophie, Pak. Sampai aman terkendali, usul Nia, sangat cemas. Ini semua gara-gara kamu yang ngebet pingin Anjas jadi mantu, geram Johnny. Di kediaman Regan, anggota keluarga belum tidur. Mereka berkumpul di ruang keluarga. Juna duduk di sebelah Giana, Rita rebahan di sofa, Regan duduk di atas karpet. Mereka menonton film kartun Charles. Juna, jangan bersandar gitu. Badan kamu tuh besar banget. Giana ambruk ke kanan, tidak mampu menopang tubuhnya sendiri. Heh, mamamu ini udah tua, tambah Giana. Juna tertawa kecil. Mama masih 40 tahunan. Belum tua-tua amat. Papa tuh yang udah tua. Nggak apa-apa, udah tua yang penting ganteng, sahut Regan. Rea beneran nginep? Tanya Rita. Iya, Ma. Katanya di sana hujan deras disertai angin hingga menyebabkan pohon-pohon tumbang, jelas Giana. Kok Mbak Rea dijodohkan nggak mencak-mencak, Ma? Mode pasrah banget, komentar Juna seraya berdiri. Mungkin baterainya Rea udah habis. Jadi nggak punya energi lagi, Rita menimpali. Pa, bagaimana seandainya Mbak Rea merencanakan kabur di hari pernikahan? Aku sih kurang percaya kalau Mbak Rea menerima begitu saja, kata Juna. Setelah berkata demikian Juna meninggalkan ruang keluarga. Rita juga masuk ke kamar karena sudah mengantuk. Giana mendekati suaminya, karena termakan omongan Arjuna. Rea itu susah ditebak. Kamu nggak percaya sama Rea, Gi? Tanya Regan. Bukan begitu, Pa. Hanya khawatir, Giana mengesah. Aku yakin, Anjas adalah jodohnya. Rea juga nggak protes lagi, kok, ucap Regan. Memang beresiko memaksa Rea. Tapi dia nggak mungkin mempermalukan keluarganya sendiri, tambah Regan. Papa, percaya banget sama Mbak Rea, ucap Juna yang melintas di ruang keluarga membawa segelas air. Waspadai lebih baik, tambah Juna. Juna, jangan jadi kompor, teriak Regan. Papa, sudah malam. Nanti didengar tetangga, Giana mengingatkan. Papa waspadalah. Waspadalah. Goda Juna, setengah berlari masuk ke kamar. Anaknya siapa sih dia? Gerutu Regan. Cek. Sudah belasan tahun, Papa meragukan Juna anak siapa. Papa tidur di sini saja, omel Giana. Bercanda, sayang, balas Regan. Rea mencuci wajah di kamar mandi, dia sangat membutuhkan sikat gigi. Semalam Salwa mencari persediaan sikat gigi baru, yang tidak ketemu. Rea pun hanya kumur-kumur menggunakan mouthwash yang tersedia di kamar mandi. Karena dingin sekali, dia tidak mandi. Pemanas air rusak belum sempat diperbaiki oleh Hilman. Rea lantas menyisir dan mengepang rambutnya. Di luar rumah, dari subuh sudah terdengar mesin mobil dan orang-orang yang bicara. Rea yang penasaran, mengintip dari jendela. Ternyata mobil-mobil pickup bermuatan sayuran. Jam 6 pagi, Rea turun ke lantai bawah. Terdengar suara obrolan antara Nur dan Salwa. Bas Salwa, sedang ada kehebohan. Pak Sanusi pagi-pagi udah di depan rumah Nia. Pingin ketemu Sophie. Sudah diusir nggak mempan, ujar Nur, mengulek bumbu dapur di cobek. Pagi itu berencana memasak cumi bunting, oseng kangkung, dan tempe orek. Malah teriak-teriak pingin ketemu Sophie. Kangen katanya, imbuh Nur. Sepertinya ada yang janggal ya, Nur. Kita tahu Pak Sanusi punya istri lebih dari 2. Tapi nggak pernah sampai segitunya ngejar cewek. Selalu sopan loh, timpal Salwa. Pagi, Ma. Pagi, Big Nur, sapa Rea, menginterupsi gosip pagi. Pagi, mantu Mama, balas Salwa, membuat perasaan Rea menghangat. Ada yang bisa dibantu. Biar aku merasa lebih berguna hehehe, canda Rea. Sumpah, dia merasa sangat canggung.
Kalau di rumah sendiri, dia akan membuat minum sendiri dan nongkrong di ruang makan. Menemani Lilis memasak. Tanpa berniat membantu. Ini potong bawang merah, bawang putih dan cabai. Salwa menggeser baskom kecil dan talenan kayu. Rumah itu ada dapur bersih dan dapur kotor. Mereka bertiga di dapur kotor, di sudut ruangan ada tungku kayu, yang digunakan untuk memasak ketika ada acara tertentu saja. Di halaman belakang rumah, dari pintu yang dibiarkan terbuka, terlihat tanaman kacang panjang. Hawa dingin terasa di kulit Rea walaupun masih mengenakan hoodie. Terus sekarang Pak Sanusi masih di depan rumah Nia, Nur? Tanya Salwa, memasukkan adonan tahu ke dalam cumi. Masih, Mbak. Ngotot pingin kawin juga, Nur mengambil wajan bulat, siap memasak. Pak Sanusi siapa, Ma? Tanya Rea penasaran. Pak Sanusi, lelaki beristri 4, belantik alias makelar hewan ternak. Pagi ini, mendadak ngejar Sofi, terang Salwa. Sofi mantannya Mas Anjas. Tanya Rea. Iya, Rea. Salwa menyahut singkat, karena sedang fokus dengan cumi dan tahu. Ngomong-ngomong tentang Mas Anjas, ada di luar rumah, Mbak Rea. Sibuk catat sana-sini, kata Nur. Selain ke pasar-pasar induk, juga bekerja sama dengan supermarket dan restoran, tambah Nur. Rea mengangguk-angguk mendengarkan informasi tersebut. Jadi Mas Anjas bangun pagi terus? Nggak tiap pagi, Rea. Ada hari-hari tertentu yang kosong, sahut Salwa. Oh, iya, Ma. Ada warung terdekat nggak? Mau beli sikat gigi? Rea bertanya. Ada, tapi tutup. Orangnya sedang pergi. Ke minimarket aja, nanti biar diantar Anjas. Tuh orangnya. Salwa menunjuk dengan dagu. Mama lupa beli persediaan sikat gigi, tambah Salwa. Rea menoleh ke samping, tampak Anjas berjalan masuk. Lelaki itu masih mengenakan sweatshirt. Kalau semalam dipadankan dengan celana jeans, sekarang memakai sarung. Rea sempat terpana sebentar dan buru-buru mengalihkan pandangan. Kurang hati-hati dan tidak fokus, menyebabkan jari telunjuknya teriris. Rea memekik tertahan, melepas pisau di tangan. Ada apa, Rea? Tanya Anjas yang segera mendekat. Teriris pisau, Mas. Ada tisu? Tanya Rea. Anjas mengambil tisu di meja, kemudian berjongkok di depan Rea. Menekan luka itu menggunakan tisu. Untuk sesaat, ruangan itu hening. Rea memperhatikan Anjas, rambut lelaki itu tebal. Ingin jari jemarinya menyusup di balik tiap helai rambut Anjas. Saat calon suaminya mendonggak, mereka bersitatap. Sinar matahari pagi hari masuk melalui jendela, menerpa wajah Anjas. Sehingga manik matanya terlihat kecoklatan. Ini plesternya. Nur meletakkan Hansaplas. Anjas berdeham, mengambil plester tersebut. Dengan hati-hati dibebatkan di jari telunjuk Rea. Kemudian berdiri, membuang bekas tisu di tempat sampah dan mencuci tangan. Anjas, nanti antar Rea ke minimarket, kata Salwa. Sekarang aja, mumpung ada bapak yang pegang kerjaan, sahut Anjas. Yuk. Rea membuntuti Anjas sampai garasi. Beberapa pekerja memperhatikan dan menyapa si calon istri majikan. Anjas mengeluarkan motor matic hitam, dan langsung duduk di jok. Nggak pakai helm, Mas? Tanya Rea. Dekat. 5 menitan, jawab Anjas. Harus tetap pakai helm, tegas Rea. Anjas menghela napas pendek. Dia mengambil 2 helm dengan merek dan warna yang sama. Pegangan, suruh Anjas saat Rea membonceng nyamping. Udah. Tangan kiri Rea memegang ujung belakang motor. Nggak kerasa, kata Anjas. Udah ini loh. Intonasi suara Rea agak meninggi. Anjas menengok ke belakang. Di sini maksudnya, Rea. Anjas menunjuk pinggangnya. Nggak deh. Udah buruan jalan, Mas. Dilihatin tuh, kata Rea, karena menarik atensi beberapa orang. Anjas melajukan motor dengan kecepatan lumayan tinggi.
Mulai melambat saat melewati jalan yang semalam tidak bisa diakses karena pohon tumbang. Rea bisa melihat sisa-sisa daun dan ranting yang berserak di jalan. Motor mulai memasuki jalan raya yang lebih lebar dan ramai. Aku tunggu di motor saja, kata Anjas. Rea melepaskan helm, yang diangsurkan pada Anjas. Perempuan itu berjalan cepat menuju pintu minimarket yang buka 24 jam. Akan tetapi, Rea berbalik lagi menghampiri Anjas. Mas, aku nggak bawa uang. Lupa. Anjas berdiri, mengangkat sarungnya. Mas Anjas kok malah buka sarung? Tanya Rea. Ambil uang, katanya minta uang, sahut Anjas, yang ternyata di balik sarung ada celana pendek selutut. Bawa dompetnya sekalian, tambah Anjas. Rea ragu-ragu mengambil dompet hitam Anjas. Dia berderap cepat masuk ke minimarket. Membeli sikat gigi, deodoran, dan sabun cuci muka. Mau beli apa lagi? Tanya Anjas. Nggak ada, Mas. Rea kembali membonceng. Mereka berdua pulang ke rumah. Anjas kembali bekerja, Rea mandi dan bersiap-siap pulang. Di dalam kamar Anjas, Rea melipat hoodie yang kemudian diletakkan di atas meja kerja. Rea juga merapikan spray, bantal, dan selimut. Sehingga tempat tidur rapi kembali. Dia tercenung beberapa detik, dilanjutkan embusan napas panjang. Seusai sarapan, Rea berpamitan pulang. Salwa memberikan 2 sisir pisang Ambon dan 1 kantung plastik berisi ubi dan kentang. Rea tidak sanggup menolak. Hati-hati, Rea. Salwa mencium pipi kanan Rea. Sampai jumpa, Ma, balas Rea. Bapak, aku pulang dulu. Seru Rea. Hilman yang sibuk mencatat, melambaikan tangan tinggi-tinggi. Anjas membukakan pintu mobil untuk Rea. Kabari aku jika sudah sampai di rumah. Iya. Dalam hati Rea merasa Anjas berlebihan. Posesif. Anjas memperhatikan mobil Rea sampai menghilang di ujung jalan. Dia mendesah pelan, walaupun menginap tidak ada waktu berduaan. Rea lebih memilih mengekori Salwa. Udah, Jas. Bentar lagi bisa dikekepin setiap hari, celetuk Rizal. Kalau ngomong kok benar terus, cibir Anjas. Aku mandi dulu. Setelah itu berangkat, tambah Anjas. Anjas berderap masuk ke dalam rumah. Menuju kamarnya di lantai 2. Dia melihat Nur hendak mengganti spray. Big Nur, jangan diganti spray dan sarung bantalnya, cegah Anjas. Loh, biasanya 3 hari sekali Mas Anjas. Nur berbalik dan memandang heran putra sulung sang majikan. Sekarang seminggu sekali. Silakan keluar. Aku mau ganti baju, kata Anjas. Nur terheran-heran. Biasanya kalau lupa belum mengganti spray, Anjas agak marah. Atau diganti sendiri. Anjas menutup pintu. Ada jejak aroma wangi Rea yang tidak ingin dihilangkan. Cinta membuatku rada-rada. Anjas bergumam dalam hati. Kebaya pengantin modern warna putih itu melekat di badannya. Dia memandangi siluetnya di cermin besar. Tidak menyangka, dirinya akan menikah dengan lelaki pilihan kedua orang tuanya. Rasa ingin lari, rasa ingin bertahan, berkelindan dalam hati. Bisik-bisik jahat dalam jiwa setiap hari terdengar supaya lari karena tidak akan bahagia. Di lain sisi, ada bisikan lembut menerpa kalbu supaya tetap bertahan, karena Anjas lelaki yang baik. Bagaimana dengan cinta? Apakah bisa tumbuh di gersangnya harapan? Bagaimana dengan kesetiaan? Apakah bisa menjadi benteng rumah tangga? Karena baik dirinya maupun Anjas belum lama putus cinta. Bagaimana, Rea? Mungkin ada yang terasa belum pas, tanya Caca, teman semasa SMP yang sekarang menekuni bidang desainer pakaian. 4 bulan yang lalu memberanikan diri membuat label sendiri. Nyaman dipakai, Ca. Aku suka, jawab Rea pelan. Dia menarik napas panjang. Sangat panjang. Seolah-olah banyak beban yang perlu dikeluarkan. Bagian pinggiran dada sini, aku tambahin payet. Caca memperhatikan bagian dada,
berpindah melihat wajah Rea yang bersemburat sedih. Caca maupun teman yang mengenal Rea, tahu bahwa Rea dijodohkan. Juga mengetahui putus dari Bima karena perselingkuhan. Veil bisa kamu lepas setelah akad, kata Caca. Iya, Ca, Rea mengerjapkan matanya. Mbak Rea cantik banget, puji Dania, putrinya Maena dan Wening. Apalagi ada senyum, tambah kayak bulan yang bersinar terang, Caca menimpali. Rea menatap wajahnya lewat pantulan cermin. Terlihat agak menyedihkan. Oke, selesai. Tolong bantu lepas kebayanya. Aku harus mengantar bahan kain tambahan, kata Rea, berjalan ke ruang ganti yang cukup luas. Ada yang kekurangan bahan. Caca menarik tirai menutupi ruang ganti. Rea menjelaskan Giana salah menulis nama. Jadi tertukar antara milik Ella dan Vina, istrinya Evan. Ella sekarang bertubuh subur sehingga lebih membutuhkan bahan ekstra. Khusus untuk Ella, Giana memberikan bahan kurang lebih 3 meter. Sedangkan yang lain berukuran sama, 2 meteran. Siapa nama calon suamimu? Tanya Caca. Mas Anjas, jawab Rea. Pasti ganteng, kata Caca. Rea yang sedang mengancingkan celana jeans, tersenyum samar. Definisi ganteng mendadak tidak cukup untuk menggambarkan sosok Anjas. Tutur katanya lembut, tetapi tatap matanya sangat tajam. Makasih ya, Ca. Udah mau aku repotin buat kebaya di waktu yang mepet, ucap Rea, seraya mengenakan kaos putih. Lalu menjepit rambutnya asal menggunakan jedai. Sama-sama. Aku senang kamu mempercayakan kebaya pengantin padaku, yang belum terkenal, sahut Caca. Tapi hasilnya lebih bagus dari yang terkenal. Aku fitting lagi kapan? Tanya Rea. 3 hari sebelum hari H, jawab Caca. Waktu terasa cepat sekali berlalu. Tiap detik berdetak menuju hari pernikahan. Dari butik kecil milik Caca, Rea mengarahkan mobilnya ke rumah Ella. Dania yang duduk di kursi penumpang, asyik menikmati es krim cup rasa coklat. 10 menit kemudian, mobil berhenti di depan rumah berpagar hitam. Dania memilih menunggu di dalam mobil. Aku tuh malas ketemu Mbak Samantha. Somse. Idem. Rea terkekeh. Aku nggak lama kok. Mudah-mudahan Miss Sam nggak ada di rumah. Samantha itu kontras dengan sosok Ella yang ramah. Samantha kerap kali sinis pada Rea. Harapan Rea meleset, yang membuka pintu pagar rumah Samantha sendiri. Gadis itu tersenyum ramah, lebih tepatnya senyum palsu. Aku nitip ini buat Tante Ella. Rea memberikan paper bag yang langsung disambar. Cek. Seharusnya, kalau nikah dadakan nggak perlu neko-neko pakai seragaman, cibir Samantha. Nggak datang juga nggak apa-apa. Undangan pernikahan nggak wajib, kan? Hidup nggak perlu dibuat ribet, timpal Rea sengit. Aku dengar calon suamimu seorang petani, kata Samantha. Itu benar sekali, jawab Rea. Pasti buluk, sindir Samantha. Rea tertawa sumbang. Itu juga benar. Aku pulang dulu. Rea berjalan cepat menuju mobilnya. Rasanya ingin menjambak rambut Samantha. Waktu kecil tukang gigit dan cubit, sudah gede jadi tukang julid. Sangat menjengkelkan. Dari raut wajah Mbak Rea, Miss Somse pasti berulah, komentar Dania. Betul sekali. Di dalam satu keluarga besar, pasti ada manusia macam Samantha. Rea mendengkus kesal. Aja satu memang buluk, tetapi si papa aja tidak buluk. Rea mengantar Dania pulang terlebih dahulu. Karena tidak ada kegiatan apapun, Rea pulang ke rumahnya. Deta kemarin pamitan pulang ke Jakarta, jadi tidak ada teman ngobrol. Tidak ingin merepotkan Lilis, Rea turun dari mobil dan membuka pintu pagar. Mendadak tubuhnya dipeluk erat-erat saat berbalik. Bima, lepas! Teriak Rea, mendorong dada mantan kekasihnya itu. Gila kamu! Tambah Rea. Bima mundur, bibirnya mengukir senyum sinis. Aku tahu kamu masih cinta aku, Rea. Percaya diri sekali kamu, sahut Rea. Ayolah, Rea. Kita kembali seperti dulu, pinta Bima.
Ngimpi kamu. Apakah kurang jelas apa yang aku katakan waktu di kafe? Tanya Rea. Kamu cinta aku, Rea. Si Anjas itu nggak pantas buat kamu. Bima mencoba menyentuh bahu kiri Rea. Pergi dari sini. Pekik Rea. Bude Lilis. Mama. Panggil Rea. Lilis keluar membawa gagang sapu, berlari mendekati Rea. Kamu nggak akan pernah bahagia. Bima berlalu dari hadapan Rea. Rea bergegas memasukkan mobilnya di garasi. Dia meminta Lilis menutup pintu pagar karena ingin segera melepas baju dan mandi. Aroma parfum Bima yang tertinggal membuatnya muak. Mbak Rea baik-baik saja. Lilis mengekori Rea ke kamar setelah mengunci pintu pagar. Lapor Pak Regan, Mbak. Kok kayaknya Bima berbahaya, saran Lilis. Nggak perlu, Bude. Nanti dia capek sendiri. Rea membuka pintu kamar. Oh, ya, Mama dan Oma, kemana? Tanya Rea. Ke rumah sakit, Mbak. Cek kesehatan Oma. Mungkin bentar lagi pulang, jawab Lilis. Siang itu Anjas mengecek tanaman tomat dan mengobrol dengan 4 pekerja yang mengurus kebun tomat. Sekaligus membawakan makan siang. Mas Anjas kapan nikah? Tanya Rasmin, lelaki berusia 50 tahunan, yang duduk di pinggiran saung. 2 mingguan lagi, Pak, sahut Anjas. Aku belum lihat calon istrinya Mas Anjas, kata Rasmin. Cantik, kuning langsat, tinggi. Yang lain menimpali. Cantik, kuning langsat, dan tinggi, deskripsi itu seringkali didengar Anjas mengenai sosok calon istrinya. Anjas merogoh ponsel di saku celana. Ada notifikasi pesan dari nomor yang tidak dikenal. Matanya memicing, melihat 2 foto yang dikirim. Rea di kafe bersama Bima dan Rea berpelukan dengan si mantan. Bima, yakin Rea setia. Lihat saja, dia mengajak bertemu dan main peluk. Bima, Rea nangis-nangis minta dibawa kabur. Dari mana lelaki pecundang itu tahu nomor ponselnya? Rahang Anjas mengeras. Gemuruh amarah terasa di dada. Cemburu membuat otaknya tumpul untuk beberapa saat. Anjas menarik napas dalam-dalam. Menetralisir racun kemarahan supaya bisa berpikir jernih. Anjas pun meninggalkan area perkebunan. Dia mengendarai motornya agak ugal-ugalan. Kemarahan belum mampu disingkirkan, kecemburuan mencengkeram kuat bagai kaki elang. Anjas memasuki rumah yang sepi, dia menukar kunci motor dengan kunci mobil. Serta menyambar topi di atas meja. Jas, udah pulang tuh. Salwa muncul dari dalam kamar. Aku mau menemui Rea, Ma, jawab Anjas. Kangen, nih, ledek Salwa. Begitulah, kata Anjas. Anjas dan Rea jarang berkomunikasi. Mereka berdua hanya membicarakan baju pengantin dan cincin. Tidak ada komunikasi layaknya sepasang kekasih. Bertanya kabar atau sekadar basa-basi, sudah makan belum? Mbak Salwa, ada gosip terbaru. Katanya Pak Sanusi udah lepas dari pelet. Katanya pelet itu buat Mas Anjas, kata Nur. Tahu dari mana, Nur? Tanya Salwa. Nia yang menggakuinya, setelah digeruduk istri-istrinya Pak Sanusi. Sejak Pak Sanusi oleng, dia nggak kerja. Nggak ngasih nafkah. Istrinya ia marah. Jelas Nur. Anjas tidak mendengar lagi obrolan antara ibunya dan Nur. Seminggu terakhir desanya dihebohkan dengan Sanusi yang setiap hari mendatangi rumah Nia. Jas, buru-buru banget. Mau kemana? Tanya Hilman yang berpapasan dengan Anjas di teras rumah. Ketemu calon istri, jawab Anjas. Tumben, kata Hilman. Aku pergi dulu, Pak, pamit Anjas. Salam untuk calon mertuamu, Jas. Seru Hilman. Oke, balas Anjas. Rea menggerutu pelan karena Giana membangunkan dirinya dari tidur. Mama, baru aja merem. Baru saja merem katamu. 1 jam kamu tidur. Giana menarik boneka gajah dari pelukan Rea. Anjas datang, tambah Giana. Apa? Tanya Rea. Calon suaminya datang kok malah kaget.
Buruan ditemui, ujar Giana, berlalu dari kamar. Rea mengembuskan napas. Tidak menyangka Anjas mendadak datang. Ada apa kira-kira? Dengan malas-malasan Rea turun dari tempat tidur. Dia berjalan keluar tanpa berniat merapikan rambutnya yang berantakan. Anjas tampak mengobrol dengan Rita. Neneknya itu antusias sekali jika Anjas datang. "Hei, Mas. Ada perlu apa?" tanya Rea, duduk di kursi bulat berwarna hijau tua. "Nggak ada perlu apa-apa, Rea. Tadi ketemu kolega, sekalian mampir," sahut Anjas, berbohong. Anjas melihat jejak bantal di pipi Rea, beralih pada rambut kusut, mata agak memerah, dan kaos oblong hitam yang telah memudar warnanya. Walaupun penampilannya acak adul, bagi Anjas sangat menarik. Rea mengangguk-angguk. Mengamati penampilan Anjas yang sepertinya pulang dari kebun bukan bertemu kolega. Ada sedikit tanah menempel di lengan kaos. "Rea, Masmu buatin kopi," suruh Rita. "Bude Lilis?" tanya Rea. "Lilis udah pulang. Ada keperluan keluarga," jawab Rita. Rea beranjak ke dapur. Dia melihat mamanya sedang sibuk membersihkan kulkas. Rea membuatkan kopi untuk Anjas, yang mengetahui tidak menyukai kopi yang manis. "Rea, kenapa nggak ganti baju? Baju lusuh gitu," komentar Giana. "Males," jawab Rea. Rea kembali ke ruang tamu, meletakkan secangkir kopi di meja. Duduk di tempat semula. "Makasih kopinya, Rea," ucap Anjas. Rita masih saja mengajak Anjas mengobrol. Tentang bisnis sayuran, tentang politik, tentang pernikahan, dan tentang gosip receh para pesohor. Rea bersedekap, mendadak jengkel sendiri karena Anjas lebih memperhatikan Rita. Calon istrinya malah dikacangi. Dasar tidak peka. "Loh, Re, mau kemana?" tegur Rita melihat Rea berdiri dari kursi. "Mau mandi. Mau ngajak Mas Anjas jalan-jalan ke mall," sahut Rea.